Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Reformasi Daily, di mana hari ini pada mata pelajaran IPS akan membahas materi yang ada pada bab 1 semester 1, yaitu mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan menggunakan media Canva. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menggunakan media alat bantu, yaitu melalui Canva. Canva adalah platform desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual. Kini Canva menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak digemari karena Canva menyediakan template yang menarik sehingga memudahkan para pengguna baru dalam menggunakan media Canva. Nah, langsung saja dalam mengoperasikan Canva, yang pertama sekali kita harus membuat akun terlebih dahulu dengan membuka situs website canva.com lewat Google Chrome atau Mozilla Firefox yang ada pada perangkat komputer atau laptop masing-masing. Kedua, setelah masuk ke situsnya, klik tombol sign up bagi para pengguna baru. Kalian bisa daftar melalui akun Facebook, Google, atau email. Bagi teman-teman yang telah daftar, kita tinggal login menggunakan email dan memasukkan kode yang dikirim ke email. Ketiga, setelah membuat akun, kalian akan diarahkan ke tampilan halaman baru atau beranda. Keempat, pada tampilan beranda, bagi teman-teman yang ingin membuat desain baru, kalian klik pada pojok kanan atas yang berwarna ungu yang bertuliskan buat desain. Kemudian
cari konten yang ingin didesain. Kalian juga bisa langsung menggunakan template yang ada di samping beranda. Di sini bermacam-macam template yang telah disediakan oleh Canva. Kita memilih template presentasi. Kemudian pilih pendidikan dan video pendidikan di bawahnya. Buat video pendidikan kosong yang ada tanda tambah. Kelima, setelah masuk, perhatikan sebelah kiri halaman. Ada pilihan fitur yang bisa kita pilih saat mendesain, yaitu template, elemen, unggah, teks, foto, gaya, audio, video, dan latar belakang. Nah, karena saya sudah menyiapkan dan mendesain bahan ajar lewat media Canva, saya akan langsung memaparkan dan menjelaskan pembelajaran dengan topik yaitu interaksi keuangan antar negara-negara ASEAN. Baik, di sini akan saya presentasikan media pembelajaran IPS dengan menggunakan media Canva. Interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan subjudul Interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan pengertian kerjasama. 2. Mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. 4. Menjelaskan pengaruh perubahan antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Cakupan materi yaitu 1. Pengertian kerjasama. 2. Faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama. 3. Bentuk-bentuk kerjasama. Dan 4 adalah pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Ini adalah gambar kerjasama antar negara-negara ASEAN. Pengertian kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong kerjasama.
Satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Faktor penghambat kerjasama. Satu, perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama. Satu, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Di bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan internasional yang bersangkutan. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesejahteraan, makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan pendamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi contoh kerjasama di bidang politik dan keamanan. 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 3. Pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang pendidikan baik bilateral maupun multilateral dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention ACT di Sanur Denpasar Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. Penawaran beasiswa pendidikan, contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja, industri komunikasi bahari, dan lain-lain. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas negara-negara ASEAN dan Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contohnya Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional OSN 2015. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi. 1. Pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada tahun 2015. 2. Kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN.
3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 4. Memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 5. Menyiapkan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke depan. 6. Mengcover kebutuhan tenaga kerja antar negara-negara ASEAN. 7. Peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Pengaruh kerjasama di bidang sosial. Adanya konflik Rohingya pada tahun 2015 menyebabkan ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Pengaruh kerjasama di bidang politik. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik baik antar negara maupun masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah antar negara. Kasus Natuna, Tiongkok mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Kasus Sipadan Ligitan. Di Selat Makassar, Malaysia mengklaim Sipadan dan Ligitan adalah milik negara Malaysia. Akhir kasus dimenangkan oleh Malaysia. Pekerja migran. Contoh kasus yaitu adanya kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Pengaruh kerjasama di bidang budaya. Kebudayaan merupakan faktor penting dalam pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen. Kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat tanggal 29 Juni 2013. 2. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN yang diadakan pada tahun 2017 di Kabupaten Siak. 3. Industri musik. Pengaruh kerjasama di bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.466 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Dari permasalahan pendidikan yang ada di antara negara anggota ASEAN, tentu pemerintah tidak tinggal diam untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah yaitu 1. Peningkatan mutu pendidik baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji, kesejahteraan pendidik, rekrutmen pendidik yang profesional. 2. Reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. 3. Kemudahan dalam mengakses informasi dalam menunjang proses KBM. 4. Peningkatan kualitas objek pelajaran, metode pembelajaran yang variatif. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran lewat media Canva ini dapat bermanfaat. Terima kasih.